Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami ingin mempresentasikan tentang CRM dalam perusahaan Adidas. Saya bernama Tri Mulyasari dan sebelah saya Lina Lestari, saya Stefani Trivena, saya Junitria. Saya Niko Firmansyah. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa saksikan presentasi kami. Halo teman-teman, saya Niko Firmansyah ingin menjelaskan tentang apa itu CRM. Baik, CRM atau yang biasa kita sebut Customer Relationship Management adalah strategi bisnis yang memadukan proses, manusia, dan teknologi, membantu menarik prospek penjualan, mengkonversi mereka menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Pelanggan yang puas dan loyal. Kemudian, pengertian lain dari CRM adalah pendekatan bisnis yang bertujuan untuk menciptakan, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang ditargetkan dengan cermat untuk meningkatkan nilai pelanggan dan profitabilitas perusahaan, dan dengan demikian memaksimalkan nilai pemegang saham. Kenalkan, nama saya Tri Mulyasari. Saya ingin menjelaskan tentang profil perusahaan Adidas. Yang pertama nama perusahaan Adidas, yang kedua alamat yaitu Herzogenaurach, Jerman. Yang ketiga emailnya adidas.com. Yang keempat webmailnya adidasgroup.com, dan terakhir tagline perusahaan Impossible is Nothing. Produk-produk yang dihasilkan yaitu seperti jaket, sepatu, kostum, serta sejenis olahraga dari berbagai bidang seperti atletik, meluncur es, teknis, sepatu bola, renang, bola basket, golf, dan bela diri, dan lain-lain. Yang kedua, mitra, bekerja sama dengan beberapa desainer terkenal mengeluarkan produk baru dengan segmen yang berbeda, seperti contohnya bekerja sama dengan perancang Stella McCartney untuk menghasilkan busana casual secara diferensiasi berupa parfum dan aksesoris casual lainnya. Yang ketiga, pemasok. Pemasok merupakan pabrik yang menghasilkan bahan baku untuk produk berasal dari berbagai penjuru belahan dunia sehingga mampu menguasai pasar di berbagai benua. Mayoritas berada di Asia, misalnya di Cina, Indonesia, Taiwan. Selain itu terdapat juga di Brazil dan Turki. Pelanggan berasal dari seluruh kalangan masyarakat yang tersebar di seluruh dunia. Yang kelimanya lingkungan bisnis. Industri peralatan olahraga berkembang cukup pesat sehingga menghasilkan peluang maupun berupa persaingan yang cukup tinggi. Kali ini saya akan menjelaskan implementasi perusahaan Adidas bagian GET. GET adalah bagaimana cara suatu perusahaan mendapatkan pelanggannya. Dalam GET ini dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu promosi produk, diskon, dan kemudahan layanan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang promosi produk. Dalam promosi produk, perusahaan Adidas bekerja sama dengan beberapa platform e-commerce untuk mendapatkan pelanggannya. Karena dalam e-commerce itu bisa mengenalkan produk-produk mereka dan juga bisa menjangkau seluruh masyarakat yang tidak hanya ada di Jerman saja. Selain itu juga Adidas menggunakan strategi promosi yang cukup berpengaruh terhadap pemasaran produknya, yaitu menjadi sponsor utama kejuaraan sepak bola Piala Dunia seperti Piala Eropa. Lalu juga Adidas bekerja sama dengan beberapa artis ternama atau desainer ternama untuk menciptakan suatu produk unggulannya. Lalu yang kedua adalah diskon. Adidas juga membuat suatu gebrakan yang baru yang tidak hanya memamerkan sejumlah produknya saja, tetapi juga membuat pelanggan-pelanggan tersebut tertarik untuk menggunakan produk Adidas. Pasti Adidas akan mengikuti event-event tertentu untuk mendapatkan pelanggannya. Lalu selain itu juga
pelanggan-pelanggan tersebut akan mudah tertarik dengan diskon yang besar yang mereka tawarkan, lalu membeli. Setelah mengetahui kualitasnya, pasti mereka akan membeli lagi, walaupun dengan harga yang berbeda, tidak seperti harga diskon, karena mereka akan mementingkan kualitasnya. Lalu akan menarik orang-orang baru dan orang-orang sekitarnya untuk membeli produk tersebut. Lalu yang terakhir dalam Get adalah kemudahan layanan. Menerapkan informatik sistem untuk proses transaksi jual beli sehingga memudahkan dalam pembayaran. Selain itu juga seperti tadi bekerja sama dengan e-commerce untuk memudahkan pembeli mengetahui produk dan membayarkannya. Lalu juga kemudahan untuk mengakses produk melalui website www.adidas.co.id untuk mengetahui semua produk lengkapnya dan juga memudahkan untuk melaporkan keluhan yang ada. Teman-teman, saya Junitria. Saya akan menyampaikan tentang KIP di perusahaan Adidas. Cara Adidas mempertahankan pelanggan adalah dengan memberikan pelayanan penuh kepada para pelanggan. Seperti memudahkan jika ingin mengembalikan produk yang salah ukurannya. Membuat promosi menarik seperti membeli satu pasang sepatu maka akan mendapatkan free kaos kaki. Lalu memberikan pendamping saat sedang berada di store untuk memudahkan pelanggan jika ingin bertanya terkait produk tersebut. Selain itu, Adidas juga berusaha untuk memaksimalkan produk dan kualitas produk. Menjual produk kepada pelanggan yang dirasa tepat sasaran seperti seorang atlet atau seorang yang berolahraga karena mereka akan memakai sepatunya tersebut. Grow, mengembangkan rasa kepercayaan pelanggan yang sudah 100% percaya. Pada tahap ini, PT Adidas melakukan berbagai strategi sebagai berikut. Cross-selling. Adidas akan memberikan arahan kepada para pelanggan yang telah membeli suatu produk atau contohnya sepatu untuk melihat produk-produk yang lainnya juga seperti yang telah dibeli. Misalnya telah membeli produk keluaran terbaru jenis A, maka akan diarahkan juga untuk melihat produk terbaru yang sama dengan jenis A tersebut. Yang kedua, next selling. Contoh penggambarannya adalah jika pelanggan sudah membeli sepasang sepatu, maka akan diarahkan untuk membeli kaos kakinya juga, atau sudah membeli satu set pakaian olahraga, maka akan diarahkan untuk membeli aksesoris perlengkapan lain seperti tas atau headband agar rambut depan tidak menghalangi saat melakukan kegiatan berolahraga. Ketiga, upselling. Adidas mencoba menaikkan harga produk kepada pelanggan tetap dan biasanya mereka tidak masalah dengan hal itu karena sudah mengetahui kualitas yang dihasilkan serta keadaan membuat Adidas menaikkan harga. Atau contoh saat terjadi kelangkaan bahan atau saat membuat produk yang limited edition. Biasanya pelanggan tetap akan menyebarkan berita baik tentang brand yang mereka suka, sehingga ini membuat PT Adidas akan sangat menghargai pelanggan yang seperti itu. Contohnya seperti YouTuber yang menyukai sepatu Adidas sehingga memakainya sepanjang waktu, mereka membuat video dan mengungkapkan rasa kesukaannya, maka Adidas akan merespon dengan positif seperti memberikan ajakan kerjasama kepada YouTuber tersebut. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dampak penggunaan CRM pada perusahaan. Dampak dari ketiganya bagi perusahaan adalah perusahaan dapat terus mampu beroperasi karena adanya pelanggan yang setia membeli produk mereka. Lalu dengan adanya Get, Keep, and Grow, itu membuat perusahaan lebih mudah dalam menjalankan manajemen pasarnya. Dan yang terakhir, PT Adidas dapat menjadi lebih dikenal masyarakat karena keikutsertaan dalam event-event besar dan juga karena mensponsori orang-orang yang menjadi idola banyak orang. Dengan begitu, dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan akan banyak orang yang membeli produk, lalu jatuh cinta dengan kualitas serta pelayanan dan akan menjadi pelanggan tetap yang memberikan dampak positif kepada pihak perusahaan Adidas tersebut. Kesimpulan CRM dari perusahaan Adidas adalah perusahaan Adidas dapat terus terbantu untuk tetap bisa beroperasi, untuk membeli perlengkapan produk-produk yang dibutuhkannya, bahan mentahnya,
lalu juga bisa menggaji para pegawainya, serta para pelanggan juga mendapatkan keuntungan dari CRM ini karena mereka bisa mendapatkan harga terbaik dalam diskon-diskon dan mendapatkan kualitas sepatu yang terbaik. Sekian penjelasan CRM dan implementasi Keep, Get, and Grow dari kelompok kami. Saya Stefani Tripena. Saya Niko Firmansyah. Saya Lina Lestari. Saya Juritria, Trimulasari. Mengucapkan terima kasih Terima kasih. dan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.